Oke, kita sambung lagi di part kedua ini tentang soal tadi tentang apa namanya kisi-kisi fisika di kelas 10. Tadi itu terhenti karena azan maghrib, jadi kita harus apa namanya menghormati ya. Setelah sholat ini kita sambung lagi. Oke, pada tadi salah ya, ini nomor 11 ya. Iya, nomor nomor 11 ini. Kalau nomor 10 itu masih teori, insya Allah kalian mudah tentang skalarnya. Ini 9 juga salah ini kayaknya. Oh iya, 8 9 9 pasangan masih 9 benar, 9 benar. Nomor 10 tadi kelewat. Ini nomor 11 nih. Salah. Ini nomor 11. Untuk nomor 10 itu yang merupakan besaran skalar atau vektor gitu. Nomor 10 itu yang merupakan besaran skalar atau vektor. Nah, yang mana nanti? Ini masih teori kok, mudah jawabnya. Nomor 12, nomor 12 ya. Nomor 12 itu terdapat dua buah gaya. Ada dua buah gaya F1 dengan F2. Nilainya itu sekian. Ya. Lalu nilai F2 itu juga sekian. Nanti bentuknya itu tegak lurus gitu. Tegak lurus. Nah, ini F1 misalnya, ini F2. Nah, resultannya ini berapa gitu. Resultan itu kan R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat. Untuk yang siku-siku, ini kasus yang siku. Nah, ini kan bentuknya siku-siku. Nah, misal nih contoh F1 ternyata 5 nih. 3 deh. Ini 4 Newton, 3 Newton. Nah, resultannya berapa? Ya, akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat, ya kan? Sama dengan akar 9 ditambah 16, ya kan? Sama dengan akar 25. Nah, resultan nilai akar 25 itu kan 5 Newton. Iya kan? Nah, maka resultannya itu sama dengan 5 Newton. Gitu cara menghitungnya. Oke, itu nomor 12. Nomor 13. Nah, 13 itu ada beberapa vektor yang disajikan atau diceritakan di dalam soal tersebut pada sumbu Y dengan X dengan sudut tertentu gitu. Misalnya saya punya vektor A sama dengan 6 satuan. Ya kan? Vektor A sama dengan 6 satuan. Saya punya sudutnya itu tetanya itu 60 derajat, ya kan? 60 derajat. Jadi kalau digambarkan itu gambarnya seperti ini nih. Vektor A 6 satuan dengan sudut ini misalnya vektor salah ya. Saya harus susah gambarnya ini. Iya. Misalnya vektor A ini vektor A nih. Iya kan. Sudutnya 60 30 derajat. Ini 30 derajat. Misalnya ini 6 satuan. Ya kan? Ini vektor A. Ya. Yang ditanyakan dari nomor 13 itu adalah besar vektor pada setiap sumbu. Nah, kalau sumbu X itu kan vektornya itu nilai dari vektor dikalikan ini karena vektornya vektor A, maka nilai vektor dikalikan dengan cos 30 derajat. Oke. Kalau misalnya Y itu kan sama dengan A kali sin 30 derajat. Nah, kalau begitu berapa sih nilai X dan berapa nilai untuk yang Y-nya, sumbu X dengan sumbu Y-nya? Itu kan tinggal kita kalikan. Ingat bahwa sin 30 itu sama dengan 1/2, ya kan? Kalau cos dari 30 itu sama dengan 1/2 akar 3. Iya, 1/2 akar 3. Nah, kalian tidak perlu ngitung ribet-ribet, pakai akar 3 juga bisa dihitung. Ini cos dari 30
Iya kan, cos 30 itu kan 1/2 akar 3, berarti A nya itu 6. 6 kali 1/2 akar 3. 6 dibagi, dapatnya 3, berarti kan dapatnya 3 akar 3. Lalu A kali sin 30, berarti kan 6 kali 1/2. Coret-coret dapat 3, berarti ini dapat 3. Nah, 3 satuan. Ini 3 akar 3 satuan, ya kan. Jadi jawabannya itu adalah dari X dulu ya, X dulu baru Y ya, maka jawabannya adalah 3 akar 3, 3 gitu, jawaban yang benar. Iya, itu untuk nomor 13. Nah, nomor berikutnya ini sebelumnya saya coba layout dulu. Salah, coba masuk di halaman ini ya, ini sampel. Oke, agar bisa nanti nyambung, nanti file ini akan saya kirim kok. lanjut untuk nomor 14. Nah, 14 nanti ada 2 buah vektor yang digambarkan seperti ini. Nanti ada kotak-kotak kok, ada kotak-kotak gitu kan. Nanti kalian hitung berapa sih resultannya. Nah, untuk menghitung resultan ingat bahwa nilai resultan itu R sama dengan F1 kuadrat plus ini akar ya, F2 kuadrat. Nah, ini nilai resultannya, tetapi karena ini pakai kotak, jadi tidak ada, sebenarnya ada 2 F1 F2 dikali sin 30 ya kan, sin 30 sin theta. Iya, ini rumusnya nih, cos bukan sin ya. Oke, ini tapi tidak digunakan karena dia pakai kotak-kotak. Di sini ada kotak, nanti dipotong-potong gini ya. Kalian diminta untuk menentukan nilai resultannya, nilai resultan dari ketiga ini. Cara menghitungnya ya kita gunakan Pitagoras juga bisa kok. Kita menggunakan Pitagoras juga bisa ya. Nanti kalian hitung berapa sih nilai resultan dari hasil ini gitu. Oke, nomor 15 itu perhatikan besaran-besaran berikut. Jadi ada disajikan sebuah besaran dari seekor keong yang bergerak. Tentu diminta untuk menentukan besaran-besaran yang diceritakan dari situ. Misalnya ini ada keong yang melaju, misalnya dipercepat misalnya kan, keong tersebut mempercepat gerakannya sampai sejauh berapa sih, misalnya 3 meter. Nah, ini melaju ini beda dengan kecepatan. Kalau kecepatan itu vektor, kalau ini skalar ya kan. Kalau dipercepat itu kan vektor ya, kalau jarak itu kan skalar ya kan, jarak itu skalar. Maka urutan dari cerita ini melaju, dipercepat, lalu ada jarak, berarti urutannya itu skalar, vektor, skalar gitu deh. 15 seperti itu. Untuk nomor 16 itu ada 3 buah gaya yang ditunjukkan dari gambar. Diwakili setiap kotak yang ada nanti itu, satu kotak itu nilainya satu satuan, tidak pakai apakah dia itu kecepatan ataupun gaya gitu, enggak, tapi nanti satuannya itu pakai satuan yang umum gitu, menggunakan satuan. Dari ketiga gaya tersebut, nih gayanya umpamanya seperti inilah. Nah, ada gaya F1, F2, lalu F3. Dia pakai satuan itu ya, satuan umum. Jadi F1 6 satuan misalnya, satuan. F2 3 satuan misalnya kan, 3 satuan. Ini panah ya, lupa ya. Ini panah. Lalu F3 misalnya 2 satuan. Nah, dari ketiga tersebut nilai resultan dari gaya ini apa gitu.
Ini resultannya ya, resultan. Pakai kurang-kurangkan dari nilai kotaknya kok, mudah kok. Ini contoh, saya kasih contoh lah. Untuk 14 dan 16 itu mirip sebenarnya. Sorry, bukan 14 dan 16. 15 dan 14 ini contoh misalnya. Kan saya punya saya gambar dulu kotaknya biar mudah. Nah, kotak itu kita beri warna abu-abu deh. Kasih abu-abu. Ini boleh ya. Kita kasih abu-abu kotak ya. Bisa nggak cari? Nggak bisa ya. Ini saya gambar 1, 2, 3, 4, 5. Ini keluarga 4, 6 ya. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak. Jadi ada 6. Misalnya ini ada gaya ke arah sini 1. Gayanya warna merah ya. Gayanya itu arah sini 1, terus ke sini 1. Ini maaf ya, gambarnya agak jelek gitu. Ini sini 1. Nah, ini cara menghitungnya bagaimana Pak? Ini perhatikan. Ini saya kasih gambar warna biru. Untuk F1, ini F1, ini F2, ini F3 ya. F3. Kita kasih warna hijau untuk menggambarkan. Di F1 itu kan ada kalau sampai sini ya, kalau sampai sini berarti kan ada 2 fx ya, arah x-nya ya, f1x ya, itu kan ada 2 kotak nih sampai sini nih, berarti ini ya kan ada 2 kotak, berarti ada 2 kotak nih, 2 satuan ya. Untuk ke arah atasnya fy-nya f1y itu ada berapa satuan? Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 satuan ya kan, ada 4 satuan. Terus ada berikutnya itu yang ini F2 nih. Nah, F2x nya ini kan yang ini. Nah, ya kan sampai ke sini aja. Berarti untuk F2 itu sama dengan 1 satuan ya kan, F2x ya. Untuk arah y-nya y itu kan atas tuh kan, arah atas, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti fy itu sama dengan 4 satuan. Ini 4 satuan ya. Satuan. Nah, F3, untuk F3 nya itu kan ada untuk X nya ya. Untuk X nya itu ada 1, ada 2 satuan ya, 2S lah saya tulis ya. Untuk Y nya, nah FY nya nih, FY nya itu F3Y, sorry, itu kan arah bawah, itu arah bawah kan negatif ya kan. Kalau X-nya ke belakang juga negatif, kalau ke kanan itu positif. Kalau dia ke arah bawah berarti itu berapa nih turunnya ke bawahnya? 1 nih. Kan 1 nih sampai sini. Ya kan? Berarti ini negatif 1. Nah, kalian itu tugasnya hanya mengurangkan setiap komponen X, sumbu X dengan sumbu Y. Iya kan? Kalau di sumbu X kan ada F1X, ada F2X, dan ada F3X. Kalau di Y-nya ada F1Y, F2Y, dengan F3Y kan? Maka ini sama dengan tadi F1 2, F2 itu 1, lalu F3 itu berapa itu? Oh, ini Fx-nya itu negatif ya, karena arah belakang ya. Fx untuk yang ketiga ini arah belakang nih, arah sini sebenarnya. Itu negatif. F3-nya itu negatif 2, lalu yang ini Y-nya itu 2, lalu 4 ya. 4, lalu ini 4 satuan juga. Ini kebetulan turunnya sekali, berarti negatif 1. Nah, ini kalian tinggal jumlahkan nih. Ini jumlahkan berapa? Berarti kan 4 tambah 4 kurang 1. 8, 7, iya kan hasilnya. Untuk Y nih, untuk sumbu Y. Untuk sumbu X itu kan 2 tambah 1 kurang 2. Nah, berarti 2 kurang 2 kan habis nih. Berarti untuk X-nya itu sama dengan 1. Untuk Y-nya itu sama dengan 7. Nah, kalau sudah dapat nilai ini, nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, maka tugas kalian terakhir itu adalah membuat resultannya. R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, gitu dia.
F kuadrat Y akar Y kuadrat. Ini 1 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan akar 7 kuadrat itu kan 40. Ya, kok saya yang susah ngitung ya. Jadi 7 kuadrat itu kan 7 kali 7. Ya 49 dong. 49. Nah, berapa dijumlahkan? Akar 50. Akar 50 maka dapat 2 nih. Akar 2 kali 25. Nah, akar 5 kan dapat, berarti 5 akar 2. Nah, ini jawabannya. Resultannya itu adalah akar 5 akar 2 gitu. Mudah kok ngitungnya. Tapi di dalam soal nggak sesulit itu, nanti angkanya bulat kok. Nanti akarnya mudah dihitung. Itu untuk nomor berapa tadi? Nomor 16. Nah, untuk nomor 17 saya break dulu biar nyaman, jadi nyambung terus soalnya. Terus nomor 17 ya. Kita masuk ke mana tadi? Kok nggak ada pennya ya? Oh ya, start. Nomor 17 masih dalam bentuk vektor. Ya, vektor. Terdapat 2 buah vektor gaya yang besarnya sama. Jadi ada 2 buah vektor gaya yang besarnya sama, diapit dengan sudut 120 derajat. 120 derajat. Nah, jadi ada gaya. Ini saya kasih tahu derajatnya berapa karena di dalam soal kemungkinan salah. Jadi kalau kalian yang menonton video ini tentu bisa menjawabnya. Misalnya saya punya gaya karena F1 itu sama dengan F2, ini 17 ya, lupa ganti warna biru. F1 itu sama dengan F2 katanya karena gayanya sama kan, misalnya 20 Newton. Ini saya kasih tahu deh, tetanya itu 120 derajat karena di soal itu kemungkinan salah tulis gitu. Jadi saya kasih tahu untuk 17 itu tetanya 120 derajat. Dan cara menghitungnya gimana sih? Kalau gayanya sama, diapit, tunggu dulu. 2 buah vektor yang besarnya sama, yaitu titik-titik memiliki sudut apit 120 derajat. Selisih vektor tersebut adalah sudut apit. Kalau sudut apit itu kan kayak gini jadinya. Satu itu, ini sudutnya ada 120 derajat deh. Kita kasih di sini 20 Newton, ini untuk F1, ini untuk F2, ini 20 Newton. Nah, gimana cara menghitungnya? Kalian hitung yang bagian, jadi kita bagi 2, sumbu X dengan sumbu Y. Untuk sumbu X-nya itu ada 1 nih, F2 karena ke arah X langsung, ini kan X sebenarnya. X, maka F2 20 Newton. Nah, untuk F1-nya ternyata ada X juga. Sebesar ini nih F1X. Ya kan? F1X, maka ada juga F1X. Nah, untuk mencari F1X itu F1 kali cos theta. Nah, tetanya itu kan 120 derajat. 120 derajat, ingat untuk sin 120 derajat itu nilainya 1/2 akar 3. Iya. Kalau untuk cos 120 derajat itu nilainya min 1/2. Oh, ini sudut 60 ya, salah ya. Gini gambarnya. Salah saya. Nah, ini dia. Ini 120 derajat. Ini salah ya. Ini salah. Ini F1, ini F2. Min setengah ya, min setengah. Maka kalau cosnya itu ini 20 kali 1/2 sama dengan ini, coret dapatnya min 10 ya. Ini min 10 karena cos dari 120 derajat itu kan min 1/2. Iya, min 1/2. Maka min 10. Nah, kalau sudah dapat, maka ini sebenarnya sudah bisa dijumlahkan ini untuk X ini, untuk di sumbu X ini tambah ini, jadi totalnya Fx sama dengan F1 F2 ditambah dengan F1X. Nah, berapa? 20. Ini karena nilainya negatif, maka negatif 10, dapatnya 10 Newton gitu. Untuk Y karena cuma satu kan yang ke atas, F2 kan nggak ke atas, mendatar dia. Untuk Y ya, ini maksud saya ini. Untuk gambar yang ini
Karena cuma satu yang ke atas F1, maka tulis saja F1. F1-nya berapa? F1-nya F1Y sama dengan ini rumusnya ya, nanti kita kotak. Ini rumusnya. Nah, F1Y itu sama dengan F1 kali sin 120 derajat sama dengan 20 kali 1/2 akar 3. Iya, 1/2 akar 3 dapatnya kan 10 akar 3. Nah, untuk menghitung resultannya itu tetap sama, R sama dengan akar F1 Fx ya ditambah Fy. Fy-nya cuma 1, berarti langsung masukkan angka ini. Gitu. Akar ini 10 ditambah dengan ini kuadrat ya. Sorry, lupa saya. Ini kuadrat, ini kuadrat. Ini 10 akar 3 dikuadratkan. Iya kan? Sama dengan akar 100 ditambah 10 dikuadratkan 100. Akar 3 dikuadratkan, ingat matematika peminatan di bab pertama tentang eksponensial, ya kan? Berarti akar 3 dikuadratkan kan dapatnya 3. Ya, 3 kali 100 ya 300. Ini 100 ditambah 300. Nah, dapatnya kan akar 400. Nah, akar 400 berapa? 20. Iya kan? Jawabannya 20 Newton. Nah, itu untuk resultannya. Gitu ya. Untuk nomor 17. Nomor 18 masih sama tapi langsung dikasih gambar. Untuk 18 saya kasih gambarnya kayak gini deh. Kalian orak-arik lagi di rumah. Nah, ini gambarnya. Ada 3 buah vektor, 1 di sini. Iya. Ini F1, ini F2, ini F3. Saya kasih tahu deh, ini 60, ini 30. Oke, silakan dikerjakan di rumah. Nomor 19. F-nya enggak saya kasih tahu ya F-nya apa. Untuk 19 sudah masuk ke dalam gerak kinematika. Itu diceritakan ada sebuah mobil yang melaju pada kecepatan tertentu. Jadi ada mobil yang melaju dengan kecepatan tertentu gitu kan. Ini bulat bannya ya kecepatannya. Ingat rumus kecepatan ini GLBB ya, masuk GLBB, maka rumus kecepatannya itu VT sama dengan V0 ditambah dikurang A kali T, atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dikurang 2AS ya, yang terakhir S sama dengan V0 kali T ditambah kurang 1/2 A kali T pangkat 2. Ini rumusnya. Nanti kalian gunakan salah satu rumus sesuai dengan apa yang diminta soal. Gitu dia. Nomor 20, cepat ya. 20 biar kita sampai ke nomor 30 baru sambung ke part berikutnya. Ada 3 partnya di sana. Nomor 20 itu ada sebuah grafik yang ditampilkan. Nah, kalian cari soal yang seperti ini di Google silakan. Ada grafik, ini kecepatannya tertentu. Grafiknya seperti ini, nanti pernyataan yang benar itu yang mana gitu. Ada 1 2 3 4 5. Dari grafik tersebut akan muncul titik-titik, misalnya S-nya sama dengan 10 meter atau T-nya sama dengan sekian gitu. Jadi jawaban yang benar yang menunjukkan grafik ini yang mana gitu. Nah, iya. Nomor 20 seperti itu. Nomor 21. Kita masuk 21. Cek dulu apakah aktif. Oh, aktif ya. 21. Nomor 21 ada seorang pemain skateboard yang melaju dengan kecepatan tertentu. Jadi dia menggunakan skateboard melaju dengan kecepatan tertentu dengan temannya. Bentar. Ya, dengan temannya yang kecepatannya beda. Jadi ada dua skateboard nih, skateboarder. Ya, skateboarder kayak apa ya namanya itu, saya kurang tahu. Iya, gambar saya keren kan? Bergerak dengan kecepatan tertentu. Ini misalnya 40 deh meter per sekon. Lalu satunya temannya itu bergerak dengan kecepatan yang mungkin di bawah atau di atasnya gitu kan. Atau misalnya ini 30 deh meter per sekon. Naik skateboard ya. Naik skateboard. Terus yang diminta adalah
jika ini lebih cepat 10 sekon misalnya, maka jarak tempuh mereka ketemunya di mana nanti. Misalnya yang lambat 10 sekon ya. Nah, ini 10 sekon. Ini tentunya lebih dulu 10 sekon, maka yang berikutnya kan bisa mengejar karena kecepatannya lebih tinggi. Nanti mereka ketemunya di jarak berapa meter gitu. Nah, untuk itu silahkan coba cari di contoh-contoh soal yang ada di internet. Oke. Nanti jarak temu. Sorry. Kemana dia ini, kok lari ke sini? Iya, jarak temu ya. Pennya kemana? Ini nih. Bisa hilang. Kok bisa gini? Iya, ini. Ini jaraknya kemana nih? Jaraknya mana? Jarak ketemu. Iya, jarak ketemunya gimana gitu. Jadi hitung kok rumusnya. Ini karena GLB, ini rumus GLB ya, GLB. Maka rumus yang dipakai itu adalah V sama dengan S per T, atau S sama dengan itu. Jadi karena jarak ketemunya itu pasti sama jaraknya, cuma beda kecepatannya, beda waktunya ya. Jadi cara menghitungnya itu karena jaraknya sama, maka S sama dengan S. Ingat, S itu sama dengan V kali T, iya kan? Dia lebih cepat 10 sekon katanya. Maka kalian tinggal menghitung nih. Ini V T sama dengan V kali T. Iya. Kalian tinggal menghitung berapa sih waktu yang diperoleh dari keduanya. Ini 30. Misalnya ini 10 sekon nih. Misalnya kita hitung ke atas lah dari 40 itu. 40 ini V1, ini V2, ini T1, ini T2. V1 itu lebih lambat 10 sekon, atau V2 itu lebih cepat 10 sekon. Maka kita bisa menghitung V2 kali 10, ini T-nya T1 enggak tahu, ini V2-nya, V1-nya 40, ini V2-nya itu 30. Berarti ini 300 ya kan? 300. Ini 40 T1, berarti T1 itu sama dengan 300 dibagi 40. Nah, dapatnya berapa? Dapatnya ini coret 30 per 4 itu 7,5. Iya, 7,5 ya. 30 per 4 sekon. Ini sekon. Nah, dengan demikian, kalau sudah dapat T1-nya, maka kita sebenarnya bisa menghitung jarak ketemunya gitu. Ini berapa sih jarak ketemunya? Bisa dihitung dengan V1 kali T sama dengan 40 dikali 7,5. Ini dapatnya kan 300 meter. Ini S. Iya ya. Oke, sekian dulu mungkin ini yang bisa saya sampaikan sampai nomor 21 sampai nomor 20. Nanti akan kita sambung ke part yang berikutnya. Oke, assalamualaikum.